Oke ya, kita lanjutkan perkuliahan untuk algoritma 2. Materinya untuk algoritma 2 ini dia pertemuan keempat. Kalau kalian lihat ini adalah tentang sequential file ya. Jadi ini tuh lebih ke gimana kita baca tulis file ya gitu. Jadi ini cikal bakal sebelum kalian mempelajari database ya. Nah, di materi ini nanti kalian bisa download aja nih untuk materi penjelasannya, dan di sini juga saya udah cantumkan slide ya. Jadi ringkasannya ya gitu. Nah, kita mulai aja ya biar cepat. Nah, di sini materinya sih kalau dulu itu ada di pertemuan 1 ya, cuman sekarang kita undur jadi ada di pertemuan yang ke-4 ya, kalau nggak salah ya, berarti keempat atau ketiga mungkin ya. Nah, ini nggak usah lah ya, ini kan karena dulu kalau kita tatap muka, saya skip aja, skip aja. Bukan ya, sorry, ada yang salah berarti. Materinya berarti yang ini, oh iya, di week 2 ya. Jadi ini saya salah upload, sebentar ya. Ini saya upload lagi. Ya, ini saya hapus. Oke ya. Nah, ya, materinya file sekuensial ya. Jadi kalau kenapa disebutnya file sekuensial? File itu ya berarti batas. Sekuensial file ini lebih ke arsip beruntun ya nanti istilahnya, atau kita menyimpan data tapi ada strukturnya gitu. Nah, tapi sebelumnya kita pelajarin dulu mengenai tentang file dulu ya. Nah, nanti di perkuliahan ini, di minggu ini, apa sih yang akan kita pelajarin? Pertama, kita akan pelajarin dulu tentang pengertian file ya. Terus nanti operasi-operasinya, dan di operasinya itu nanti ada gimana cara buat file, gimana cara deteksi, nulis, baca, hapus, terus nanti ada tambahan juga gimana buat direktori sama menghapus direktori ya, gitu. Nah, nanti baru kita akan belajar tentang record ya. Record ini sebenarnya udah di semester 1 kalau nggak salah, di akhir sebelum UTS. Nah, kemudian nanti kita akan pelajarin konsepnya, sequential file itu apa, nanti kita pelajarin juga operasinya ya. Gimana cara membuat sama membacanya dulu, yang sederhananya dulu ya. Nah, file. File itu apa? Saya yakin teman-teman semua di sini udah bisa tahu ya, file itu apa. File kayak kalian kan sering buka file doc dan lain-lain, txt dan lain-lain ya. Jadi file itu pada dasarnya uh, sejenis untuk menyimpan apa ya? Untuk menyimpan data lah ya gitu. Jadi file itu kalau misalnya di sini pengertiannya dia adalah rekaman data yang disimpan dalam komputer yang bisa dibuka dan diakses kembali gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan menyimpan data di dalam file yang kita buat ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini operasinya tuh jadi pertama ada membuka file ya. Tahapan itu, tahapan kita untuk melakukan operasi file dalam codingan atau dalam algoritma itu ada 3. Yang pertama kita buka filenya dulu ya. Nanti kita set izin aksesnya, apakah aksesnya untuk menulis, membaca, itu harus didefinisikan dulu. Terus setelah itu kita proses itu berarti kalau misalkan baca ya berarti kita looping baca. Terus terakhir kita tutup filenya. Jangan lupa ya, harus ditutup gitu. Nah, ini 3 tahapan ini adalah tahapan untuk dalam file ya. Kita mengelola file. Nah, ini terus yang pertama tadi kita ini materinya ada, bukan materi ya. Yang pertama tuh operasinya adalah untuk membuka izin akses file ya. Nah, di sini cara membukanya itu pertama nanti kita akan ada deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel ini tipe datanya adalah file. Beda ya kalau kemarin, kalau kita lebih ke
kayak angka, string. Nah, sekarang ada tipe data file. Jadi kalian deklarasikan dulu tipe data filenya, file, nama variabelnya. Nah, nanti dari nama variabelnya ini kita set, misalkan open tuh dibuka si filenya. Nah, nama filenya di mana, lokasinya, kemudian kode izin aksesnya tuh apa. Ya, kalau misalkan di C, R itu kalau nggak salah read, W itu adalah write ya, tulis gitu. Nanti ada di sini ya. Nah, ini contoh untuk bahasa C atau C++ ya. Kalau misalkan di C++ itu pakai fstream ya, library-nya. Nanti kalian panggil aja fstream. Terus seperti ini ya, contohnya nama variabel, titik open, terus path-nya, sama nama filenya, terus di sini kode izin aksesnya apa ya. Nah, kalau untuk penulisannya pakai offstream beda tipe itunya, deklarasinya. Nanti sama kalau yang ininya mah, ya nama variabelnya apa, open, nama path-nya apa, kode izin aksesnya apa, ya gitu. Kalau untuk Java ya ini Java pakai input stream sama output stream ya gitu nanti ini mah ya Java mah. Nah, ini di kode izin akses file itu beda-beda ya. Jadi kalau misalkan kalian hanya untuk membaca ya kode izin aksesnya ya berarti kasih membaca aja read. Misalkan R. R itu kalau di C++ pakai fopen ya, nanti kalian pakai fopen itu artinya untuk membaca. Kalau di C++ itu pakai ios in ya gitu. Nanti beda-beda. Di sini ada W itu untuk menulis. Kemudian A itu append, append itu artinya ditambahkan datanya ya. Jadi kalau pas dibuka dia ditambahkan datanya. Beda dengan W. Kalau W itu lebih menulis semua dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalkan pas buka file udah ada data, tulisan atau teks, kita kasih akses W, ya itu nanti ditimpa ya gitu. Kalau yang A itu nanti ditambah ya. Nah, kalau A plus ini untuk penambahan sama pembacaan ya. Jadi kita bisa sekalian baca sekalian menambahkan. Kalau W plus ini berarti untuk menulis sama membaca ya gitu. Nah, ini contoh ya. Contoh kalau misalnya di algoritma kurang lebih gini open eh, nama filenya apa, misalkan txt ya, nanti yang kita pakai kurang lebih si txt. Terus W itu untuk menulis ya, itu. Untuk membuat file, kalau untuk membuat file biasanya sih langsung otomatis ya. Jadi kalau filenya nggak ada, dia langsung dibuatin. Tapi kalau filenya ada juga nggak apa-apa, langsung ya. Nanti langsung dibuka gitu. Jadi kalau secara bahasa algoritmiknya ya seperti ini ya. Jadi file, nama file, terus kita set filenya ini open, nama lokasi filenya di mana, terus kode aksesnya apa. Setelah itu jangan lupa ditutup ya. Jadi tahapannya 3 ini, deklarasi, buka, tutup ya. Nanti di tengah sebenarnya di tengah-tengah ini biasanya ada ya, ada proses pembacaan. Baru setelah itu ditutup gitu. Ya. Nah, contoh kalau ini kan lebih ke contohnya membuat file ya. Jadi kalau membuat file ini ya kita bisa setelah open ya ini contoh di bahasa C ya. Kalau bahasa C kan deklarasi file, terus nama filenya apa, jangan lupa pakai tanda bintang ya. Soalnya ini tipenya memang pointer ya. Jadi penunjuk ini itu penunjuk lokasi filenya ada di mana. Terus kita set new file fopen ini untuk membuka file, nama filenya. Terus ininya W ya, artinya nanti kalau misalkan si ini nggak ada, si latihan teks ini nggak ada, itu langsung dibuatin. Tapi kalau misalkan ada pun nggak apa-apa ya gitu. Terus fclose untuk menutup file, jangan lupa ya ini nanti ditutup filenya gitu. Nah, ini untuk membuat file, kemudian ini untuk mendeteksi file ya. Jadi kita bisa mendeteksi si file ini ada atau enggak ya. Nah, caranya yang pertama ya kita deklarasikan filenya dulu dengan misalkan contoh di sini nama new file, nama variabelnya, terus kita set new file open ya, ibaratnya kita buka, terus latihan.txt, nah ininya aksesnya R ya, jadi read. Nah, nanti kalau sudah beres di sini, kita cek si ininya, si new file yang ini kita cek dia tuh nol atau enggak. Kalau misalkan dia nol, ya berarti artinya filenya tidak ada
Kalau dia tidak nol, berarti ya filenya sudah ada, gitu ya. Jadi, ini penting ya, terutama kalau nanti kalian membaca file, ini harus dicek dulu, si filenya itu ada atau enggak. Soalnya kalau misalkan nggak ada, terus kalian, akses si pembacaannya, ya, ya itu nanti error, gitu. Nah, ini contoh di C ya, nanti kita akan lebih lebih pakainya di C ya. Jadi, pertama biasa deklarasi file, terus di sininya fopen, nama filenya di mana, tipenya read, terus nanti dari sini kita cek file tidak sama dengan null. Kalau misalkan tidak sama dengan null, ya berarti filenya sudah ada, kita contoh printf. Kalau misalkan, ini, apa, belum ada, ya berarti nanti kita printf belum ada, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk menulis file ya. Kalau menulis file ini tinggal kode aksesnya aja diganti jadi W. Nah, nanti ada fungsi ya, fungsi untuk menulis ke file itu. Contoh kalau misalkan di sini pakai write ya. Nanti kalau pakai di C itu bisa pakai fprintf ya, fprintf. Jadi di sini ada file f, bintang f open, latihan txt, terus aksesnya write. Nah, nanti di sini kalian bisa fprintf, si ininya, filenya f, terus %s artinya kita akan mencetak file bertipe string ya, bukan mencetak teks string gitu ke si filenya. Nah, nanti ini yang selanjutnya yang koma yang ketiga, parameter yang ketiga ini adalah teks yang dituliskannya apa, ya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi ini ada banyak ya kalau di bahasa C, nggak hanya fprintf aja. Nanti kalian bisa lihat ada fscanf, kalau nggak salah, terus yang lain tuh fscanf, fprintf yang saya hafal terus apa lagi ya? Dia nggak hanya ini ya, nggak hanya fprintf gitu. Nah, terakhir jangan lupa di close ya, gitu. Kalau nggak di close biasanya error nanti. Compiler ini juga ngasih tahu. Nah, selanjutnya untuk membaca file ini ya aksesnya aja ya, di belakangnya diganti dengan R. Nanti ada fungsi, misalkan di sini read ya, nanti read nama filenya apa, terus nanti dia akan dimasukkan ke string ya, str, stringnya variabel str gitu. Kalau write ini dia untuk menampilkan ke layar ya. Nanti kita lihat contoh aja di C-nya. Nah, di C-nya seperti ini ya. Jadi dia include biasa stdio kata satu library. Di sini deklarasi sama, tapi ini aksesnya R. Nah, kita bikin string atau char, jumlahnya misalkan 100 kata. Ya, nanti di sini bisa pakai fgets ya. Fgets, terus si filenya, stringnya, jumlah kata yang dibaca, jumlah karakter yang dibaca, terus nama filenya di mana, lokasi filenya ini tuh ya, gitu. Nanti disimpan di variabel str, baru nanti kalian bisa tampilkan misalkan ke layar apa str-nya, gitu. Jangan lupa terakhir ditutup ya si filenya. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi untuk pembacaan pun ada juga yang lain ya, fscanf nanti. Yang lebih kita pakai nanti fscanf untuk file sequentialnya ya. Gitu. Kemudian di sini ada menghapus. Nah, kalau menghapus sederhana ya, nanti tinggal pakai remove, fungsi remove di bahasa C, terus lokasi filenya di mana. Gitu. Kalau directory pakai mkdir ya. Nanti untuk hapus rmdir ya. Sederhana ini mah untuk hapus directory. Ini tugas nanti dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke arsip beruntun ya. Harusnya di sini ada yang ditanyakan dulu ya, tapi karena ini video, dicoba dulu sih sebenarnya ini harusnya, tapi karena ini video ya udah. Kita langsung aja lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu materi tentang arsip beruntun atau sequential file ya. Nah, sequential file ini sebelum kita belajar apa sih sequential file ini, nah kalian harus pahamin dulu materi tentang rekaman atau record ya. Jadi dulu sebenarnya udah pernah buat ya. Kalau kalian ingat type abstract ya di bahasa C, nah itu adalah konsep untuk record ya, rekaman atau record. Jadi kalau secara pengertian record itu apa? Record itu adalah sebenarnya baris misalkan di tabel ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin tabel, misalkan mahasiswa di sini ada npm nama nilai. Nah, record pertama ya atau baris pertama yaitu baris pertama ini disebut dengan record ya. Jadi atau rekaman 1, record 2, record 3 ya gitu. Nah, itu adalah record. Nah, record ini nanti tuh
ya. Record ini nanti tuh akan diimplementasikan kalau dalam bahasa C dengan type def struct ya, gitu. Tuh. Nah, terus ada juga tambahan ini ya sih sebenarnya eh, dalam suatu record ini ya, biasanya rekaman ini ada yang disebut dengan primary key. Primary key itu adalah nilai yang unik ya, nanti di database lebih detail lagi dipelajarin. Nilai yang unik itu apa? Jadi ini tuh nggak boleh sama. Misalkan Jamaluddin punya NPM sampai 66, ya Bodomo juga nggak boleh 66 juga. Dia harus yang lain gitu ya. Nah, itu primary key kurang lebih seperti ini ya, gitu. Nah, sequential file itu apa? Tadi kita udah belajar tentang recordnya. Jadi pada dasarnya sequential file itu adalah kumpulan record yang disimpan dalam file, ya. Gitu. Jadi nanti di sini kalau ini itu misalkan yang warna oranye ini file ya, file teks, txt misalkan nanti dituliskannya dia formatnya seperti ini biasanya. Ada record 1, record 2, record 3, record 4 dan nanti terakhir ada mark. Mark itu apa? Mark itu adalah untuk penanda file ini berakhir, ya, gitu. File ini selesai, ya, gitu. Nah, nanti untuk pengaksesannya ya berarti diakses searah ya dari atas sampai bawah, gitu, secara berurutan, ya. Nah, ini tambahan ya. Jadi gini, kenapa di sini sih ada mark sih ya? Mark itu kan jadi penanda ketika si filenya sudah siapa pembacaannya sudah berakhir ya gitu. Kan nanti itu kalau kalian bikin program itu tuh kan nanti kan kalian baca file ini. Nah, baca filenya itu dia per baris, satu baris dulu, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan nanti terakhir kalau misalkan dia nemuin mark pakai if ya, nanti dia nemuin mark berarti filenya sudah berakhir. Artinya pembacaan telah selesai. Keluar aja dari file ya, jadi dia nggak baca lagi gitu. Nah, kenapa ini dibutuhin? Karena ini memang dipakai untuk penanda ya, penanda akhir. Tapi kalau di C ya, di C itu sudah ada konsep atau fungsi EOF ya. EOF itu adalah end of file. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai fungsi EOF ini langsung tanpa menggunakan mark ya. Nah, jadi nanti dia udah tahu kalau misalkan ada EOF, end of file, fungsi EOF file, ya berarti dia udah selesai keluar gitu ya, langsung keluar. Nah, tapi karena kita konsepnya masih pelajarin algoritma, kalau algoritma itu kan basic dan akhir ini tuh fungsi bawaan dari C, maka kita nggak bisa terapkan, tapi nanti kita terapkannya akhir file itu pakai mark ya atau penanda gitu, pakai XXX ya, ya itu nanti dibuatnya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi arsip beruntun. Arsip beruntun operasinya itu di sini hanya ada dua, yaitu membuat sama membaca, ya, gitu. Kalau untuk membuat file, ya berarti tadi ya yang harus kalian pelajari pertama kalian harus tahu tipe ini ya, tipe data rekaman atau record itu diimplementasikan dalam bahasa C atau algoritma itu gimana, ya. Nah, jadi contoh misalkan di sini ini ada type nilai matkul ya, jadi dibuat si record itu nanti diimplementasikan dengan tipe data bentukan ya atau struct kalau misalkan di C. Ini contoh bahasa algoritmiknya, misalkan ada type namanya nilai matkul, diisi di bawahnya dalam ada string nilai nim, nama sama nilai gitu. Terus nanti ya di sini di bawahnya eh, kita set ya si variabel nilai matkul ini, nama variabelnya apa. Terus nanti di sini filenya ya, filenya nanti di sini fungsinya apa ya. Biasanya kalau untuk membaca ya pakai w, nah biasa gitu. Nah, ini contoh ya, ini contoh aja. Ini menuliskan ke layar, enggak, ini tampil ke layar ya. Ini program sih, nanti kita lihat aja contoh programnya ya, nanti kita kopikan. Nah, eh, yang pertama, yang penting itu untuk penulisan ya. Ini tuh jadi kalau algoritmanya, algoritma itu yang pertama ini tuh kita akan inputkan nim di entry lewat layar komputer, nimnya, terus nama, nilai ya, gitu nanti dituliskan di sini ya, dia dituliskan ke si filenya. Nah, tapi di sini harus dicek dulu
Kalau misalkan inputnya x x x x x x x itu ya, misalkan mark input mark, jadi x x x x x x x ya. Kalau kita inputkan ini berarti ya udah beres selesai penginputannya ya gitu. Nanti cobalah ya, nanti kita coba. Nah ini contoh di bahasa C-nya ya. Kalau di bahasa C-nya nanti kalian bisa copy paste langsung diimplementasikan. Jadi di sini ada struct ya, tipe data bentukannya, deklarasi filenya, si struct-nya, terus filenya kita buat. Nanti si filenya ini kita open ya, tapi kita bikin aksesnya, dibuka dengan menulis w. Terus di sini ada printf, printf ini untuk tampilkan ke layar. Kita masukkan nim di sini, terus di scanf, masukkan ke file yang tadi yang rekaman.nim, ditulis. Nah, tapi kalau misalkan kita pas di awal langsung x x x x x berarti ya nggak ada yang dimasukkan nimnya ya gitu. Tapi kalau bukan, maka kita lanjut ya ke while, dicek selama si string compare itu ya, jadi membandingkan antara ini parameter kiri dan parameter kanan ini. Jadi dibandingkan apakah rekaman .nim-nya xxx ya bukan xxx, maka kita inputkan lagi nama terus nilai ya. Nanti kalau udah inputkan nama, nilai dan nim, kita masukkan datanya ya ke file gitu. Nah, caranya pakai ini fprintf, biasakan nanti pakai fprintf, nama filenya apa, terus nanti di sini formatnya berarti string string string, kalau tadi ya tidur string semua. Kasih enter, jangan lupa biar ke bawah rekaman nim, rekaman nama, rekaman nilai ya. Ini jadi nilainya. Ini yang pertama, kolom pertama untuk nim, kolom yang kedua untuk nama, kolom yang ketiga adalah untuk nilai. Terus diiterasi lagi ya, iterasi itu jadi kita masukkan yang kedua, masukkan nim yang kedua, nanti kalau masukkan nimnya berarti x x x x ya berarti selesai ya gitu penginputannya. Jadi kita coba ya gitu. Nanti kalau sudah beres, terakhir jangan lupa ya, ini harus ditambahkan. Nah, masukkan penanda terakhir, kita masukkan misalkan si ininya nama filenya apa, sama kayak tadi formatnya, tapi yang diinputkannya adalah ini XSS marknya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk menulis, membuat, ini untuk menulis, membaca ya, membaca sama, cuman nanti terakhirnya DR ya. Kita lihat langsung aja contoh kode program yang di sini. Nah, ini contoh ya. Ini ya, sama semua di sini. Nah, tapi pas di sininya dia beda. Ini untuk menampilkan, contoh mau menampilkan di layar ya. Nah, mlayar tuh pertama kita baca dulu pakai fscanf sama formatnya nama file, terus di sini %s untuk menandakan yang dibacanya apa, string, terus enter, nanti disimpan di mana, ya, gitu, di nim, di nama, dinilai. Kalau pas pembacaan awal ternyata si nim-nya adalah xxx, ya berarti dia arsipnya kita anggap kosong, nggak ada, ya. Tulen F, arsip kosong, gitu. Else, kalau misalkan berarti bukan ini, berarti datanya ada, ya berarti kita baca pakai while looping, ya. Nanti kita baca pakai looping, ini ada yang salah sih, harusnya di sini nim, nama, sama nilai ya gitu. Ini tuh nanti ditampilkan aja ke layar, terus kita baca lagi fscanf ya gitu. Nanti kalau loopingnya sampai si nim-nya ketemu xxx. Kalau misalkan udah ketemu ya berarti selesai bacaan gitu ya. Oke, ini mah tugas yang dulu ya, jadi nggak usah. Nah, paling tugasnya kalian nanti kita coba implementasi aja. Ini tadi saya udah buka ya. Ini untuk menulis ya, kalau nggak salah ini untuk menulis. Nah, ini kalian lihat ini sama ya nilai matkul. Nanti ini nama rekamannya. Ini kita akan tulis ke arsip matkul.dat. Nanti kita tulis ke rekaman satu per satu ya. Nah, contoh kita coba running ya di sini. Execute, compile dan run. Anak keluar kenapa? Oh, ada lama ya. Oke. Nah, ini kan kita masukkan rekaman satu per satu. Kita masukkan nim. Misalkan nimnya pertama 1, 2, 3. Enter.
namanya Esa, nilainya misalkan A ya, yang gede A. Oke, data pertama, terus misalkan saya mau masukkan dua data aja dulu ya. Yang kedua, misalkan 234, Udin, nilainya misalkan B. Beres. Nah, kita pengen udah selesai nih. Kalau contoh di program ini udah selesai. Maka kita masukkan, kalau udah selesai itu apa? Ya, kita masukkan XXX-nya sebanyak 8 huruf. Ya, kurang bagus sih ya kalau kayak gini sih algoritmanya. Lebih baik sih setelah ini ada pertanyaan apakah Anda mau input lagi Y atau N. Kalau misalkan N ya berarti udah gitu kan input lagi ya. Nah, tapi kalau ini pakai XXX jadi kurang UX-nya, user experience-nya kurang bagus ya. Gitu. Ini kita masukkan XX 1 2 3 4 5 6 7 8 ya X-nya. Enter, selesai ya. Udah aja. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada di desktop latihan file.txt. Coba kita cek arsip matkul.dat di desktop. Apakah ada? Ada ya. Ini kita buka, kita cek, open with, ya. Ada nggak tadi Esa sama Udin tuh? Ada ya. Dan terakhirnya langsung dibuatin XXX ini. Ini terakhir ini dibuatin pas oleh statement yang ini ya. Nah, setelah dia keluar dari looping, ada fnf untuk mengisikan penanda akhir gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba baca ya filenya yang tadi sudah kita buat. Oke, kita copy aja yang ininya ya, pembacaannya. Ini kita ambil ya, ya. Nanti kalian kalau mau nyoba ini tinggal copy aja ya, copy aja ke sininya ya. Enggak, jangan juga, saya buat satu lagi aja ya. Copy. Oke, ini ada banget ya. Nah, copy harus di dua kali ya, di kontrol aja ya. Oke ya, udah. Terus terakhir ya, bakal copy baik. Oke, udah. Ini kita taruh agak depan. Oke. Nah, cuman di sini karena kita copy dari slide ya, ada yang error. Kalau ini kalian runnya compile pasti error. Ini saya bikin dulu latihan. Latihan file 2 ya. Nah, ini pasti ada error ya. Errornya kenapa? Nah, ini karena kita copy paste ini jadi kutipnya sedikit berbeda ya. Nah, harusnya kutipnya dia kutip 2 gini ya. Jadi ini diganti si kutipnya. Biasanya kalian kita pakai ini aja ya, find and replace. Yang mana tadi itu? Ini ya. Nah, kayak gini-gini salah nih. Ini saya nggak tahu kalau di keyboard pakai apa. Nah, ini saya copy aja. Ya. Bentar, susah banget ngetiknya ini. Copy ya, yang tandanya ini ganti. Kita replace semua. Replace ya, ini forwardnya word ini. Coba.
harus forward. Coba fokus ganti semua enggak, enggak. Oke, ya, yang ini udah. Nah sekarang yang penutupnya ya, enggak kalau baca semua ini. Nah, ya. Oke, terus yang satu lagi ini kalian ganti juga ya. Ganti. Oke. Ya, udah berarti. Kita coba compile lagi. Oke, ada yang kurang penutupnya. Compile. Oke ya, nggak ada error 0, warning 0, berarti sudah jalan. Kita coba run. Apakah keluar tadi? Esa sama si itu. Oke, keluar ya. Oh enggak, salah. Ada yang salah, salahnya lupa ya. Tadi di sini harusnya rekaman nama, satu lagi di sini adalah bentar ya. Nah, kita coba lagi, langsung aja compile dan run. Nah, sekarang benar ya, Esa sama si Udin ya, keluar. Gitu. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Materinya sampai sini aja, dan nanti ada tugas karena tugasnya mepet ya. Saya tadi cuma nambah 2 hari aja ya yang ini. Nah, tugasnya adalah buatlah program sederhana untuk menulis dan membaca sequential file. Ini sebenarnya kalian boleh copy paste ini, tapi ini kan dibagi jadi 2 file ya. Ada yang satu membaca dan yang satu menulis. Nah, kalian bisa bikin jadi satu aja ya, satu file. Ini bisa digabungkan jadi satu file. Jadi yang pertama nulis, yang keduanya baca ya, itu. Ini dikumpulkan. Kumpulkannya biasa formatnya pakai npm ya, tugas npm kayak di atas ya. Ini tugas npm di Word atau di PDF ya. Ya nggak apa-apa lah, ini terserah, diisi juga nggak apa-apa ya, itu. Mau mengumpulkan di situ juga nggak apa-apa, atau mau disimpan pakai Word, pakai PDF juga boleh ya. Nah, kemudian dikumpulkan ini karena bonus lah ya tugasnya ini. Jadi yang nanti paling minggu depan kita bahas lagi pakai menu ya. Nanti kita coba ngoding pakai menu biar lebih rapi. Gitu ya. Oke ya. Untuk penugasannya seperti itu kurang lebih. Makasih udah maaf karena kuliah kemarin saya nggak bisa hadir. Saya ganti dengan video ini ya. Gitu. Oke ya. Terima kasih. Saya stop ya.